Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Multiple Intelligence atau kecerdasan ganda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafsiatul Mahsuna. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan juga perkenalkan nama kelompok saya ada Najwa Miladia Hadiani dan juga Muhammad Lukmanul Hakim. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian multiple intelligences. Istilah multiple intelligences atau kecerdasan ganda bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tentang intelijensi pun berkembang. Banyak ahli dari berbagai bidang disiplin untuk melakukan penelitian tentang otak manusia secara fisik maupun potensinya. Seorang filsuf, yaitu Profesor Robert Ornstein dari Universitas California, meneliti tentang potensi otak dan sifat-sifat fisiknya. Otak merupakan sekumpulan jaringan saraf yang terdiri dari dua bagian, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan dengan serabut saraf. Ia menemukan bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kedua belahan itu, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri, mempunyai fungsi yang masing-masing. Belahan otak kiri mengendalikan aktivitas mental yang mencakup matematika, bahasa, logika, analisis, menulis, dan aktivitas-aktivitas yang lain atau yang sejenis. Sedangkan otak sebelah kanan menangani aktivitas-aktivitas seperti imajinasi, warna, musik, irama, ritme, dan aktivitas-aktivitas yang sejenis lainnya. Ia mengatakan bahwa semua manusia memiliki satu otak yang utuh. Proses berpikir menurut Ornstein adalah menyajikan dan menangkap kombinasi informasi yang kompleks antara kata-kata, gambar, warna, suara, dan lain-lain mendekati operasi alamiah dan berpikir. Profesor Howard Gardner, seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard, meneliti tentang intelijensi atau kecerdasan manusia. Ia mengatakan bahwa IQ tidak boleh dianggap sebagai tinggi atau rendahnya seperti tekanan darah manusia, dan kecerdasan seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes-tes IQ. Ia mengatakan bahwa tes IQ hanya mampu mengukur kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes IQ tersebut saja. Selanjutnya, ia menemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa kecerdasan. Tidak hanya satu kecerdasan, ia menyebutkan dengan intelijensi ganda. Yang dimaksud dengan multiple intelligency atau intelijensi majmuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang efektif atau bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya, setiap orang jika dihadapkan pada satu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Sama seperti Ornstein, Gardner menyebutkan bahwa intelijensi seorang terdiri dari intelijensi linguistik, logis, ematis, visual spalis, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Perbedaan pendapat antara Ornstein dan Gardner adalah Gardner tidak memisahkan letak jenis-jenis intelijensi di belahan otak. Ia lebih mengutamakan bahwa jenis-jenis intelijensi tersebut harus dikembangkan secara berimbang agar setiap individu dapat mengembangkan seluruh kemampuan secara maksimal. Pada dasarnya, setiap anak memiliki ke8 intelijensi tersebut,
Hanya saja sering tidak semuanya terasah dengan baik oleh orang tua, pendidik di sekolah, oleh sistem pendidik kurikulum nasional, sehingga kurang berkembang. Padahal dengan mengembangkan seluruh potensi intelijensi anak sejak dini, berarti kita memberi anak jalan untuk lebih mudah mencapai puncak sukses kelak di kemudian. Kebanyakan anak memiliki sejumlah intelijensi yang dominan dengan gaya belajar yang berbeda, yang diekspresikan dengan cara berbeda. Jika kita melihat anak tidak tertarik pada suatu bidang tertentu, dikemungkinan anak tersebut mempunyai lebih dari satu intelijensi primer. Namun, dapat juga berarti sebaliknya, anak tersebut belum cukup matang untuk mengembangkan potensinya atau bakatnya. Ornstein dan Gardner sependapat bahwa seluruh potensi otak tersebut harus diberdayakan untuk mencapai kompetensi tertentu, baik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun pendidikan di rumah. Seluruh potensi otak diberi kesempatannya sama melalui berbagai aktivitas dan stimulus yang diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Guru perlu mengembangkan satu program pembelajaran yang dapat memberdayakan dan mengembangkan intelijensi tersebut yang dimiliki setiap anak didik untuk mencapai kompetensi tersebut dalam suatu kurikulum. Dan pada akhirnya anak didik secara cerdas karena seluruh intelijensinya berkembang secara berimbang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha adil dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengertian multiple intelligences dan diteruskan oleh teman saya di materi berikutnya. Untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nafsatul Masunah, tentang karakteristik multiple intelligence dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence. Karakteristik multiple intelligence. Ada 8 karakteristik multiple intelligence atau kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu inteligensi berbahasa atau linguistik, inteligensi logis matematis, inteligensi visual spasial, inteligensi kinestetis, inteligensi musikal, inteligensi naturalis, dan inteligensi interpersonal, serta inteligensi intrapersonal. Nah, di sini mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, inteligensi berbahasa atau linguistik. Inteligensi berbahasa mencakup kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan kalimat, baik lisan maupun tertulis. Anak dengan inteligensi atau kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap makna dan susunan kata-kata, dan mereka sering menggunakan perbendaharaan kata yang luas. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi berbahasa, yaitu senang membaca buku atau apa saja, bercerita atau mendongeng, senang berkomunikasi, berbicara, berdialog, berdiskusi, dan senang berbahasa asing, pandai menghubungkan atau merangkai kata-kata atau kalimat baik lisan maupun tertulis, pandai menafsirkan kata-kata atau paragraf baik secara lisan maupun tertulis, senang mendengarkan musik dan sebagainya dengan baik, pandai mengingat dan menghafal, mudah mengungkapkan perasaan dengan baik dengan lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu inteligensi logis matematis. Inteligensi logis matematis adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung, seperti kemampuan menelaah masalah secara logis, ilmiah, dan matematis.
Inteligensi atau kecenderungan ini membuat anak memiliki kemampuan mengenali pola-pola suatu kejadian dan susunannya. Mereka senang bekerja dengan angka, ingin mengetahui sejauh mana cara kerja suatu benda. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi logis matematis. Senang bereksperimen, bertanya, menyusun, dan merangkai teka-teki. Senang dan pandai berhitung dan bermain angka. Senang mengorganisasikan sesuatu, menyusun skenario. Mampu berpikir logis baik induktif maupun deduktif. Senang silogisme. Senang berpikir abstraksi dan simbolis. Mengoleksi benda-benda dan mencatat koleksinya. Yang ketiga yaitu inteligensi visual spasial. Inteligensi visual spasial yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar, seperti kemampuan untuk membayangkan bentuk suatu objek. Anak dengan inteligensi atau kecerdasan ini memiliki kemampuan memahami alam secara akurat dan menciptakan ulang aspek-aspek alam seperti menggambar pemandangan. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi visual spasial, yaitu senang merancang sketsa, gambar, desain, dan grafik pada tabel. Peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Pandai memvisualisasikan ide, imajinasinya aktif, dan mudah menemukan jalan dalam ruang. Yang keempat, yaitu inteligensi musikal. Inteligensi musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alam. Anak dengan inteligensi ini memiliki kepekaan terhadap pola, titik nada, melodi, dan juga ritme. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi musikal, yaitu pandai mengubah atau menciptakan puisi, gemar mendengar dan atau memainkan alat musik, senang dan pandai bernyanyi, bersenandung, pandai mengoperasikan musik serta menjaga ritme, mudah menangkap musik, dan juga peka terhadap suara dan musik. Yang kelima yaitu inteligensi kinestetik tubuh. Inteligensi kinestetik tubuh yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh seperti kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Anak dengan inteligensi ini mampu menggunakan secara terampil dan menangani benda-benda dengan tangkas. Umumnya mereka lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan daripada melihat atau mendengar. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi kinestetik, yaitu senang menari atau acting, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu, mudah berekspresi dengan tubuh dan juga mampu memainkan mimik. Yang keenam yaitu inteligensi intrapersonal. Inteligensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri dan bermetakognisi. Inteligensi ini menjadikan anak memiliki kemampuan menggunakan kehidupan emosional untuk memahami dirinya sendiri dan orang lainnya. Anak dengan kecerdasan ini biasanya suka mencatat apapun yang dipikirkan dan dirasakan. Mampu menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih, menyadari kelebihan dan keterbatasannya, gemar menikmati rekreasi sendirian seperti menyendiri di kamar sambil mendengarkan musik. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi intrapersonal, yaitu mampu menilai diri sendiri atau introspeksi diri atau bermeditasi. Yang kedua, mudah mengelola dan menguasai perasaannya. Yang ketiga, sering mengamati dan mendengarkan, bisa bekerja sendirian dengan baik, dan mampu merencanakan tujuan, menyusun cita-cita, dan juga rencana hidup yang jelas. Yang ketujuh yaitu inteligensi interpersonal atau sosial. Inteligensi interpersonal atau sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Anak yang mudah memahami orang lain dan mementingkan relasi, memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Anak dengan kecerdasan ini biasanya memiliki banyak teman, menyukai permainan yang memiliki banyak teman, cenderung jadi penengah di antara teman-temannya. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi interpersonal, yaitu mampu berorganisasi menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, mampu bersosialisasi menjadi moderator, bermain dan kelompok atau klub bersama dalam tim, senang permainan berkelompok daripada individual, biasanya menjadi tempat mengadu orang lain dan juga senang berkomunikasi verbal dan non-verbal. Yang ke-8, inteligensi naturalis. Inteligensi naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Anak dengan kecerdasan ini mampu mengenali dan mengelompokkan sejumlah binatang atau tanaman. Biasanya banyak berada di luar ruangan. Suka mengumpulkan batu-batuan dan menangkap serangga. Senang berhubungan dengan alam seperti merawat tanaman atau binatang. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi naturalis, yaitu senang terhadap flora dan fauna, bertani, berkebun, memiliki binatang, berinteraksi dengan binatang atau berburu. Pandai melihat perubahan alam, meramal cuaca, dan meneliti tanaman. Senang kegiatan di alam terbuka dan juga membuktikan teori kecerdasan. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan atau perkembangan inteligensi seseorang, yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan ialah kesanggupan atau potensi yang dibawa sejak lahir, yang merupakan bahan dasar untuk perkembangan. Setiap anak lahir dengan membawa potensi inteligensinya masing-masing, dan juga perkembangan inteligensi si anak akan dipengaruhi oleh kondisi inteligensi bawaannya masing-masing. Yang kedua, faktor kematangan. Faktor kematangan ialah kesiapan suatu fungsi atau potensi untuk dikembangkan. Perkembangan inteligensi akan berlangsung dengan baik apabila fungsi atau potensi inteligensi secara fisik atau psikologis sudah ada kematangan. Tanpa adanya faktor kematangan tersebut, perkembangan inteligensinya tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu faktor pembentukan. Faktor pembentukan ialah faktor luar yang akan mempengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor luar yang bersifat lebih efisien dan efektif pengaruhnya dalam pembentukan atau perkembangan inteligensinya ialah faktor pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Faktor luar lainnya yang dapat mempengaruhi secara tidak sengaja dan kurang efisien ialah pengaruh lingkungan atau alam sekitar. Yang keempat yaitu faktor minat. Faktor minat ialah sikap senang kepada sesuatu hal minat yang akan berfungsi sebagai pendorong orang untuk berbuat atau berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan. Minat ini sebagai faktor psikologis dan mempengaruhi proses pembentukan atau perkembangan. Yang kelima yaitu faktor kebebasan. Faktor kebebasan ialah kondisi psikologis yang akan mempengaruhi sikap, performance atau aktivitas seseorang dalam berbuat atau mencapai tujuan dalam mewujudkan dirinya. Orang yang mempunyai kebebasan tidak merasa ada beban atau tekanan untuk berbuat mencapai sesuatu. Ia dapat dengan bebas memilih atau menentukan kebutuhan, cara atau tujuan yang sesuai dengan apa yang ia minatinya. Semua faktor tersebut di atas bersangkut paut satu sama lain untuk menentukan inteligensi atau tidaknya seseorang anak. Kita tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut di atas. Inteligensinya adalah faktor total, keseluruhan pribadi turut serta menentukan dalam perbuatan inteligensi seseorang. Materi yang ketiga yaitu yang akan disampaikan oleh Najwa Miladia Hadiani dengan materi langkah-langkah multiple intelligence dan juga bagaimana cara menerapkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut yaitu
Kita mengerti tentang multiple intelligence, karakteristik multiple intelligence, faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence, dan langkah-langkah multiple intelligence. Bahwa IQ tidak boleh dianggap sebagai nilai tinggi atau rendah seperti tekanan darah manusia. Dan kecerdasan seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes-tes IQ. Tes IQ hanya mampu mengukur kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes IQ tersebut saja. Setiap orang memiliki beberapa kecerdasan, tidak hanya satu kecerdasan. Pendidikan atau pembelajaran kecerdasan ganda berorientasi pada pengembangan potensi anak, bukan berorientasi pada idealisme guru atau orang tua, apalagi ideologi anak. Anak berkembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat, bertanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain, kreatif, mampu berkolaborasi, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berikut ini pembahasan yang kelima, yaitu langkah-langkah multiple intelligence. Penerapkan pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa langkah, meliputi 1. Mengidentifikasi elemen-elemen multiple intelligence dalam program kurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Meninjau kembali sistem teknologi dan program piranti lunak untuk melihat kecerdasan-kecerdasan apa yang terabaikan. 3. Para guru merenungkan kemampuan peserta didik, kemudian memutuskan untuk secara sukarela bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. 4. Proses pembelajaran dengan tanggung jawab tertentu bisa dipilih sebagai metode pembelajaran. 5. Diskusi dengan orang tua siswa dan anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan-kesempatan magang bagi para siswa. Pembahasan yang keenam yaitu bagaimana menerapkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran ditinjau dari sudut pandang kecerdasan ganda lebih mengarah kepada hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu secara langsung berhubungan dengan eksistensi, kebenaran, dan pengetahuan. Gambarannya tentang pendidikan diwarnai oleh semangat Dewey yang mendasarkan diri pada pendidikan yang bersifat progresif. Kategori-kategori yang banyak digunakan selama ini adalah kategori musik, pengamatan ruang, dan body kinestik. Adalah hal yang baru ketika Gardner memasukkan kategori-kategori itu semua ke dalam pengertian kecerdasan dan bukannya talenta atau bakat, sebagaimana orang-orang mengatakan bahwa sesuatu merupakan bakat. Oleh Gardner, bakat-bakat atau kategori-kategori tersebut dikatakan sebagai kecerdasan untuk memberi dasar terhadap teori yang dikemukakannya. Gardner merancang dasar-dasar tes tertentu di mana setiap kecerdasan harus dipertimbangkan sebagai inteligensi yang terlatih dalam memiliki banyak pengalaman. Selain talenta atau bakat, menurut C. Asribudiningsi, hal penting yang perlu diperhatikan dalam teori kecerdasan ganda yaitu 1. Setiap orang memiliki semua kecerdasan itu. 2. Banyak orang dapat mengembangkan kecerdasannya sampai ke tingkat optimal. 3. Kecerdasan biasanya bekerja sama-sama dengan cara yang unik dan ada banyak cara untuk menjadi cerdas. Para pakar terdahulu mengatakan bahwa pikiran dipertimbangkan sebagai sesuatu yang ada pada jantung, hati, dan batu ginjal. Pakar berikutnya beranggapan bahwa kecerdasan atau inteligensi terdiri dari beberapa faktor. Teori kecerdasan ganda merupakan model kognitif yang menjelaskan bagaimana individu-individu menggunakan kecerdasannya untuk memecah masalah dan bagaimana hasilnya. Tidak seperti model-model lain yang berorientasi proses. Pendekatan Gardner lebih berorientasi bagaimana pikiran manusia mengoperasi atau mengolah, menggunakan, dan menguasai lingkungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan ketika belajar akan menjadi aktivator bagi perkembangan kecerdasan pada tahap perkembangan berikutnya. Sedangkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan, memalukan, menyebabkan marah, dan pengalaman emosi negatif lainnya akan menghambat perkembangan kecerdasan pada tahap perkembangan berikutnya. Apabila ingin mengetahui arah kecerdasan siswa di kelas, dapat diketahui melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya, apa yang dikerjakan siswa ketika waktu luang, setiap guru dapat menggunakan catatan-catatan kecil praktis.
yang dapat digunakan untuk memantau kecenderungan perkembangan kecerdasan siswa di kelas. Guru juga dapat menyusun checklist yang berisi tentang kecerdasan-kecerdasan tersebut untuk pemantauan. Selain checklist, ada cara lain yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen berupa foto, rekaman-rekaman lain yang berhubungan dengan aktivitas siswa, dan catatan-catatan di sekolah yang berhubungan dengan peringkat nilai semua mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda antara lain dengan menyediakan hari-hari karir, studi tour, biografi, pembelajaran terprogram, kegiatan-kegiatan eksperimen, majalah dinding, papan display, membaca buku-buku yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan ganda, membuat tabel perkembangan kecerdasan ganda atau Human Intelligence HUN. Setiap siswa memiliki perbedaan kecenderungan dalam perkembangan kecerdasan gandanya, maka guru perlu menggunakan strategi umum maupun khusus dalam pembelajaran untuk mengembangkan seluruh kecerdasan siswa secara optimal. Teori kecerdasan ganda juga mengatakan bahwa tidak ada satupun pendekatan atau strategi yang cocok digunakan bagi semua siswa. Dalam hal pengukuran, kecerdasan ganda lebih mengutamakan pada studi dokumentasi dan proses pemecahan masalah. Apabila kegiatan di atas dapat dilakukan, maka keterampilan kognitif siswa pun dapat berkembang dengan sendirinya. Ada satu alternatif lain yang dapat digunakan dalam rangka memantau perkembangan kecerdasan siswa di kelas, yaitu dengan memberdayakan siswa sendiri. Artinya, checklist yang mencakup kecerdasan-kecerdasan tadi yang mengisi bukannya guru, tetapi pengisian dilakukan oleh para siswa. Kegiatan di kelas pada saat-saat tertentu adalah pengisian checklist tentang kecerdasan-kecerdasan masing-masing anak. Mereka saling memberikan penilaian antar teman, misalnya, Ali melakukan pengamatan terhadap Budi dan berdasarkan pengamatannya, Ali mengisi checklist tentang kecerdasan-kecerdasan apa yang dilakukan oleh Budi. Demikian juga, Budi melakukan hal yang sama seperti Ali terhadap anak lainnya. Selain anak diberi kesempatan untuk menilai kecerdasan temannya, ia juga diberi kesempatan untuk self-monitoring dengan cara mengisi checklist tentang kecerdasan-kecerdasan yang dimilikinya sendiri. Perkembangan kecerdasan juga dapat dilakukan dengan teknik konseling sebaya atau tutor sebaya. Caranya, guru menyeleksi siapakah yang memiliki keunggulan dalam bidang tertentu. Anak yang memiliki keunggulan di bidang matematika misalnya, diminta membimbing teman-temannya yang kurang dalam matematika. Demikian juga untuk bidang-bidang kecerdasan yang lain. Pembimbing di dalam kelompok dalam bergantian tergantung pada kecerdasan apa yang dikembangkan. Misalnya, Susi akan menjadi pembimbing untuk kecerdasan musik, tetapi ia akan dibimbing oleh teman lainnya dalam kecerdasan matematika dan seterusnya. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk anak-anak SMP dan SMA. Mengingat pada dasarnya mereka lebih suka berbicara dan bergaul dengan teman sebayanya daripada dengan gurunya sendiri. Di samping itu, model konseling sebaya atau tutor sebaya dalam pembelajaran kecerdasan ganda memungkinkan berbagai aspek dalam diri anak dapat berkembang selaras dan optimal. Kelompok belajar semacam ini sangat potensial untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan interpersonal. Guru dituntut untuk mampu mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan-kecerdasan unggul dan membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan atau pembelajaran kecerdasan ganda berorientasi pada pengembangan potensi anak, bukan berorientasi pada idealisme guru atau orang tua, apalagi ideologi politik. Anak berkembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat, bertanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain, kreatif, mampu berkolaborasi, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia yang hidup di era ekonomi informasi abad global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.